Selamat sore konco dolan. Kali ini kita berada di daerah Burian. Kalau saya pernah ini ada tulisannya Burian. Kita pernah dengar di daerah Burian itu ada situsnya, situs Burian. Nah, kita akan cari-cari di sini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco dolan, jumpa lagi dengan saya Windu Dolan-Dolan. Kita muter dulu deh, nanti kita lihat ke situ. Berarti kan harusnya ada di sekitaran sini juga toh, logikanya loh itu. Wono makamnya juga coy. Kita coba muterin sana ya. Ini belusukan paling absurd sih nek menurutku. Kita putar balik dulu. Kita putar balik, nanti kita lihat yang ke ini, arah makam dulu yang pertama. Nanti kemudian baru lihat yang ke itu tadi ya. Nanti kita coba tanya orang. Oke konco-dolan, ini akhirnya kita melihat ini ada sebuah arca nandi tapi udah tanpa kepala. Nah ini ternyata nggak cuma ini, ada beberapa batuan candi juga. Kita akan lihat dulu ini ya, tapi cukup detail sih kalau kita lihat dari sampingnya. Ini terlihat ini bagian ini juga kelihatan ini, terus itu apa ya, bagian entah ekornya atau apanya terlihat dari sininya. Bukan ekor. Ekor harusnya di sini terlihat ini. Di sini ini mungkin kayak ada bagian bahu, kelat bahu gitu ya. Dan ukurannya sekitar setengah meter ini. Tapi dengan kondisi kepalanya udah patah. Nah, aku tadi udah nuwun, nanti kita nggak bisa tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, karena nggak cuma ini, ternyata itu ada juga itu. Nggak begitu nampak ya. Juga ada, terus ini juga ada ini jelas banget kalau ini adalah batu candi yang ada takinya. Nah, nanti kalau kita bisa tanya-tanya kan paling nggak tahu asal usulnya gitu. Dan kalau kita berbicara soal sini, ini mungkin masih di daerah Burian. Burian itu juga ada di dalam beberapa titik disertasinya ini ya. Ada beberapa disertasi ada menyebutkan kalau titik yang model spasial itu ada nyebut Burian. Ternyata di sini aku mungkin pernah lihat lewat jalan utama tapi enggak ngeh kalau di sini ada. Terus itu juga ada tuh, teman-teman bisa lihat enggak ya. Oh, aman. Itu juga ada, terus ini juga ada, terus ini juga ada kayak gini. Itu juga, ini juga nih, sebenarnya terlihat untuk takiannya terlihat kecil, terlihat tipis. Itu kita agak mendekat dikit ya nih, tapi ini batunya cukup gede kalau teman-teman lihat. Terus ini arca nandinya juga gini dari sisi belakang ini. Kita sambil jalan-jalan dulu aja ya, sambil. Nah ini takiannya terlihat jelas ya, dan aku tuh lagi seneng konten kayak gini lagi karena agak gatel ya. Agak gatelnya tuh tidak jauh dari sini tuh ada daerah Jumeneng, ada situs Jumeneng yang di medsos itu pada ngonter bilang ada penemuan arca Ganesha di akhir bulan Juni tahun 2024, katanya arca baru gitulah. Agak panas dikit sih orang bilang itu arca baru gitu. Makanya ini saya sambil tunjukkan ya, di Burian ini cuma di timurnya Jumeneng yang lokasi temuan arca Ganesha, jaraknya paling sekitar nggak nyampe 1 kilo. Oke, kita lihat lagi yang di sini.
Nih ada ini juga. Dan ini terlihat banget kalau ini batunya ini panjang, terus kalau ini lihat kayak gini tuh bagian sudut ini. Ini bagian sudut terlihat ada untuk bagian takian-takiannya kayak gini, sudutnya sini, terus itu nggak halus ya. Kenapa nggak halus? Jangan dibilang itu baru, tapi emang lama. Karena kalau halus ini ya terlihat halus itu biasanya halus di luar. Kalau yang kasar itu biasanya di dalam atau bagian dalam kayak ditumpuk-tumpuk gini, supaya bisa sambil pengunci. Walaupun kuncian itu ada takian gini, tapi biar lebih rapat gitu loh coy. Kayak gitu, makanya bentuknya kasar kayak gini. Bentar, aku tadi masih lihat lagi sih kayaknya. Oh iya, ini mah menarik ini bentuknya nih. Agak nyerong agak gini ya posisinya. Ini sih dalam, ini luarnya. Jadi kayak batu candi gini bentuknya, seret. Bagian kaki loh kayak gini. Seret gitu. Nah, itu bagian yang situnya. Ini cukup gede. Kita lihat lagi. Yang di sini tadi aku sempat lihat. Nah, ini ada juga ini untuk batu candinya. Kelihatan itu, terlihat ada takiannya juga. Kirain Oke, kita lihat dulu yang itu. Enggak tahu yang ini. Oh bukan, ini kayaknya cuma ketimpa biasa aja. Terus mana lagi tadi? Itu ya, itu terus ini ada kan, ada Arca Nandi ya. Oke, kalau kita ngomongin Arca Nandi itu jadi biasanya di candi Hindu, di candi Perwara ya. Karena Nandi itu adalah wahananya Dewa Siwa. Jadi kalau teman-teman tanya untuk susunan candi Hindu, ini aku bikin gambar ya. Katakanlah ini candi induk. Candi induk pintunya menghadap ke timur. Di sini ada Perwara 1, 2, 3. Ini ya 1, 2, 3 ini. Teman-teman bisa menjumpai kayak gini di Candi Sambisari, Candi Kedulan, kayak gitu. Nah, ini candi induk, di sini Arca Nandi yang tengah sini. Biasanya kayak gitu, konco dolan. Arca kayak gini, Arca Nandi. Tapi kadang bisa juga ada Arca Nandi atau Yoni. Itu tuh nggak ada ini pecandinya, tapi dia tuh berdiri tunggal. Tapi kalau untuk yang ini, melihat ini ada batu candi, di situ batu candi, sini juga batu candi, itu artinya di sini emang dulunya bakal ada candi yang berdiri gitu. Cuma lokasinya mana kita nggak tahu. Utara di daerah sana biasanya ada Gunung Merapi. Kalau ketika terjadi erupsi, ininya bisa menghempaskan ke selatan gitu untuk material-materialnya. Dan ada sungai besar, dan sungai besarnya itu yang membawa material-material itu. Tapi aku kurang paham sih, sini sungai sini mana yang bedok kali ya, Burian mungkin ya. Aku nggak begitu hafal untuk ini sungai-sungainya yang di sini. Dan aku kepo, aku ulun-ulun nek meh tekan Burian. Di belakang sana juga ada batu candi, dan biar kita bisa mendengarkan cerita gitu dulu konco dolan. Oke, ini dia masih ada di selatan tadi Arca Nandi. Ada ini adalah Yoni ya teman-teman kalau lihat. Dan ini fix Yoni sih kalau yang ini. Kenapa kok fix Yoni? Terlihat ini selain ada ceratnya, gini ada dudukan buat lingganya gini. Cuma nggak tahu ya ini untuk anunya apakah di candi induk atau di candi Perwara. Jadi kita lihat bawahnya itu cukup detail sih. Tuh, ini ada ornamennya ini ya, ornamen takiannya gitu terlihat. Dan di ceratnya gini ada kayak gini. Terus itu masih ini, cuma ujungnya patah. Dan aku nggak tahu ini untuk kedalamannya seberapa, apakah terpendam atau utuh atau gimana. Tapi ini ada satu juga ini Yoni yang menarik. Dan ada sedikit cerita tadi ini, di Burian dulu itu namanya, yang kenapa Burian, ada Kiai Buras, makamnya di utara situ. Dan tadi sempat lihat tanah kosong situ tempat pakai angker, dan kemungkinan dari situ diyakini begitu oleh warga sini. Dan ya wajar sih, utara sini kan biasanya dari utara ke selatan. Kalau di Jogja ini terlemparnya, tersebarnya ke selatan. Jadi ketika ada sebaran batu-batu gini, biasanya di utaranya lokasi aslinya. Cuma kalau kita nggak nemu struktur, kita nggak bisa menyimpulkan di situ lokasinya. Sedikit
sharing ilmu aja ya. Nah yang ini tadi kita lihat dulu dari sisi depannya sini ya, konco dolan. Ini bagian sudut. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau di luarnya gini udah bagus. Oh ini bawahnya ini apa ya ini? Bawahnya ini juga batu candi nih coy. Bentuknya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8. Nggak lingkaran ini, tapi segi 8 ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, terlihat 6, 7, 8. Walaupun ketutup aku udah biasa ya. Itu udah segi 8. Kok bentuknya panjang gede di bawah segi 4, segi 8 terus lingkaran, itu jelas lingga. Tapi kok bentuknya gini belum tentu lingga. Kita nggak bisa lihat fullnya, jadi aku nggak bisa menyimpulkan batu apakah yang di bawah ini antefik sudut. Ini jadi teman-teman, ini kayak gini tuh namanya antefik ya, yang bentuknya gini. Itu namanya antefik, ada ukirannya. Tapi ini kalau melihat kayak gini, ini tuh di bagian sudut candi. Nah terus seperti yang aku bilang tadi, coy, di sini kasar, ya kan? Kenapa? Di sini sisi luar bangunan candi, sisi luar, ini sisi dalam, ini juga sisi dalam. Dan ini kan terlihat halus, sini kasar karena di sini ada batunya gini, terus gini, kayak gitu. Jadi kalau sini terlihat terekspos, tapi kalau sini nggak terekspos. Jadi ada batu di atasnya gini nantinya, kayak gitu kuncian. Dan kenapa dibikin gak halus kasar, karena untuk biar ini nggak cepet gesernya. Dan nempelnya itu bukan pakai putih telur ya coy, apalagi ndo goreng, enggak. Itu sistemnya itu, dan teman-teman bisa melihat di museum-museum arsitektur mengenai candi di DIY atau di Jawa Tengah. Kalau di DIY itu Candi Prambanan itu masuk ini DIY. Jawa Tengah itu ada di selatannya Prambanan, ada Candi Sojiwan, terus di Candi Borobudur juga ada. Atau mungkin beberapa tempat ada yang membahas mengenai untuk kuncian takian-takian kayak gitu. Oke, kayak gitu dari situs Buian. Langit udah mendung coy, kita akhiri, dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, dan kesalahan-kesalahan lain. Seperti biasa, kontenku dicontoh saya apik dan jangan dicontoh saya elek. Saya untuk tulan-tulan, buat tetap semangat tulan-tulan dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.